you may be seated. Bapak Ibu bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Dan beri aman di hatiku, semua tak berubah dan aku dan Yesus zaman menjadi baru. Mari kita nyanyikan pujian ini. Only sing song. Take this moment to pray. He's not far from us. Dia nggak jauh dari kita. Bring forth your prayer to Him. Bawa doamu kepada Tuhan. Bahwa Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup. Thank you, Lord. Karena Dia adalah Alpha dan Omega. He is the Alpha and Omega. He always fulfill all His promises. He's ready to fulfill all His promises. Dia selalu siap untuk mengenapi janji-janji Dia. Berdoa. Ambil waktu di berdoa. Take this time to bring forth your prayer. And He's ready to answer your prayers. If you're ready to praise Him and worship Him and adore Him, I invite you to stand on your feet. Siapa yang siap untuk menyembah, mari berdiri sama-sama dengan saya sekali lagi. Thank you. You are Alpha and Omega. We worship You, oh Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship You, our Lord. You are worthy to be praised. Oh, You are Alpha. You are Alpha
give you glory, Jesus. We give you glory to you, Jesus, the Lamb of God. We enthrone you through our praise and worship. Kami bangunkan takhta pujian kepada Engkau Tuhan. Sungguh Kau dahsyat buat kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau sanggup Tuhan. Kami angkat penyembah bagi-Mu Tuhan. Mari angkat suara menyembah Dia. Mari angkat suara. Yesus. Kami berikan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. We all need you, Jesus. We all need you, Jesus. You are the source of our life. You are the source of our life. We need you, Jesus. Kami butuh Engkau, Tuhan. Katakan sama-sama, kami butuh Engkau, Tuhan. We need you, we need you.
musik dengan lembut. Mari taruh tanganmu di dada Bapak Ibu. You can say to our Lord Jesus, look our Lord, I lay my hands on my chest. I believe that you can read the content of my heart. And today we bring our heart to you, Jesus. We need you, we need you. Kami butuh Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu berdoa, taruh tanganmu di dada. Dia siap jawab doamu pagi ini. Karena dia berkata, mari kepadaku yang letih, lesu, berbeban berat, datang kepadaku. Aku berikan kelegaan. Come to me, all those who are weary and tired. Come to me, I will give you rest. Mari berdoa Bapak Ibu. I give you a few minutes to pray. While our singers and me, I'm gonna sing this song slowly. But you, all of you can bring your prayer. Pray and pray and pray until He answers your prayers. Jesus is here. Tuhan ada di sini. Percaya, just believe, and Jesus is ready to touch your life. Oh Lord. God, you are all I need. You all I need. Jesus, you all I need. Sementara saya undang mari kampanye untuk berdiri bersama. Kami yang percaya kepadamu, kami mau di set up pikiran kami, hati kami, jiwa roh kami, tubuh kami untuk menjadi seperti yang Engkau inginkan. Karena kami tahu di dalam tanganmu kuasa itu kami terima dan kami bisa pakai sebagai umat pemenang dan mampu memenangkan orang-orang lain sehingga jiwanya juga diselamatkan. Pakai kami semua, berkati tim musik, seluruh jemaat Tuhan bekerja yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Kami tahu berkat Allah terus memberkati
dan memberkati dalam segala segi hidupnya. Dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman Allah. Berbicaralah, buka hati kami. Roh Kudus, Engkau ambil alih pucuk pimpinan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya katakan amin, amin. Berikan seorang kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Selamat berjumpa kembali. Tuhan Yesus sungguh bahagia melihat kita semua datang menyembah Dia. Berapa banyak di antara saudara merasakan hadirat Allah? Haleluya. Hadirat Allah nggak terjual, tidak bisa dibeli juga, tetapi Dia sudah berikan lewat korbannya yang hari ini kita peringati bersama, lewat kematiannya di atas kayu salib. Allah membuka tirai bait Allah untuk kita bisa dapat masuk dalam hadirat Allah, sehingga kita terus bisa bersahabat intim dengan Tuhan. Berapa banyak yang bangga bisa hidup intim dengan Tuhan. Haleluya. Saya juga bangga punya Tuhan dan membuat Dia mau jadi sahabat, jadi intim. Dia di dalam kita, kita di dalam Dia. Sejauh mana yang kita inginkan, Dia mau peluk kita, Dia mau tinggal bersama dengan kita. Sudah siap semua dengar firman Tuhan? Semua isi hatinya telah diberikan pada kita semua lewat Alkitab. Berapa banyak saudara yang suka baca Alkitab? Merenungkan firman Tuhan juga siang dan malam? Tadi pagi saya cerita tentang renungan bagaimana memperingati kota Palu yang 4 hari lalu sudah 5 tahun memperingati tsunami. Siapa yang lihat videonya tadi? Belum ya? Nanti pulang lihat ya. Oh, Rosa lihat. Ngeri nggak? Itu fakta, kejadian nyata. Nanti saudara bisa lihat deh. Saya sudah masuk ke YouTube, ya, sudah masukkan grup. Saya tidak putar lagi di sini, setuju? Karena saudara tahu lah tsunami itu kayak apa ya. Tapi kalau mau lihat lagi secara detailnya, itu kisah nyata, saudara buka di YouTube Pen Indonesian Church. Yang saya ingin ceritakan, bagaimana tangan Tuhan menolong apabila kita intim dengan Dia. Saya pernah cerita, tapi saya ingin saksikan satu kali lagi supaya saudara mungkin yang belum pernah dengar tidak bosan-bosan untuk intim dengan Tuhan, karena hadiahnya luar biasa. Adik saya waktu itu tsunami cuma 8 menit, 8 detik. Dia dibawa air keluar. Tapi dia tidak bilang sialan ini air. Dia tidak maki-maki, dia tidak marah kepada air, dia tidak marah kepada keadaan. Tapi dia bilang, Yesus tolong, ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku. Seketika itu air kan namanya ombak, masuk lagi, dia dibawa masuk lagi. Saudara kalau sudah masuk pasti keluar lagi toh, namanya goncang itu loh. Sampai ribuan orang mati, semua rumah, mobil, semua hancur. Tapi dia dibawa masuk, tidak dibawa keluar lagi. Caranya apa? Tuhan memberikan dia kesempatan untuk pegang satu batang pohon kelapa. Siapa yang bisa milih pohon kelapa ada di mana? Lari pun susah carinya, apalagi di tengah gelombang yang sekian detik harus ketemu. Tapi dia juga tidak punya inisiatif. Tapi Allah di dalam dia. Dia peluk. Ketika air keluar lagi, dia selamat. Haleluya. Kadang-kadang hidup kita itu bukan tsunami yang menerpa, tapi banyak hal-hal yang bisa menerpa kita. Sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, selalu pasti kita hadapi. Karena kita masih hidup, tapi untung Yesus ada untuk memberikan solusi. Contoh, saudara pernah nyebrang nggak tapi tidak ada zebra cross? Di Surabaya biasa ya. Iya, ini contoh aja. Jadi kalau saudara nyebrang, saudara harus ngapain? Tengok kiri, tengok kanan, kan tidak berhenti-berhenti. Surabaya kan gitu, apalagi mau ke TP, shopping center. Terus gimana dong caranya? Soalnya tidak berhenti-berhenti, masa tidak nyebrang-nyebrang? Setuju? Diam aja atau teriak-teriak, hey stop, stop, stop. Kalau suami saya enak, dia ajak di sana, saya di sampingnya. Dia coba bilang, berarti ada apa? Otoritas, ada power, ada kuasa. Nah hidup rohani kita juga mestinya begitu. Dia sudah mati, Yesus namanya, supaya dia ambil alih otoritas, kuasa yang iblis simpan di alam maut itu.
Jadi Yesus harus mati supaya masuk dalam alam maut. Lalu setelah dia ambil, dia bangkit, dia berikan kepada siapa? Yang mau. Mau nggak? Saya berdoa dan saya minta supaya setiap saudara menerima semua kuasa itu. Kuasa itu dipakai untuk apa? Menangkan jiwa kita, menangkan jiwa orang lain. Jangan mau dibelenggu. Haleluya. Kalau dibelenggu, bagaimana bisa memenangkan jiwa yang lain? Hari ini saya ingin membatasi pembicaraan kita tentang menangkan jiwa. Mau menangkan jiwa? Menjadi pemenang jiwa itu harus tahu dulu apa itu pemenang jiwa. Kalau jiwa kita tidak bisa menangkan, selalu keluhan, selalu sakit, selalu komplain, bagaimana bisa menolong orang lain? Kita diberikan hak otoritas untuk berkata stop kepada gelombang hidup itu. Jangan dikomplain, tapi menyeberangi aja. Amin. Yosua Kaleb masuki tanah Kanaan, tanah perjanjian yang penuh dengan berkat-berkat, dan dia tidak lihat raksasa yang besar. Dia katakan, kita akan taklukkan itu karena dia ada kuasa. Saya percaya setiap saudara juga yang akan menjadi pemenang jiwa, berarti jiwanya sudah dimenangkan. Haleluya. Setiap kali kita dengarkan firman Tuhan, kita bisa merasa disegarkan jiwa kita. Berarti dilepaskan dari segala belenggu-belenggu yang membuat kita, kenapa sih? Kenapa sih? Ada jawabannya. Itu berarti saudara dilepaskan. Hanya firman yang sanggup melepaskan kita. Kenapa kita harus menangkan juga jiwa orang lain? Coba jawabannya apa? Karena kita orang percaya. Kita yang sudah diberikan otoritas di dalam Yesus Kristus, kita harus pakai. Mau praktek? Kalau mau praktek, mesti ketemu jiwa. Begitu ketemu jiwa, ajak dia ngobrol. Hei, kamu mau nggak didoain? Kemarin waktu saya petrol di Armadel, sudah 4 tahun saya petrol, tapi ada rosternya tidak tiap hari. Nah, waktu petrol, kita itu sudah punya pengalaman. Tidak semua orang mau ditanya, lalu mau didoain. Jadi saya kelilingi seperti tembok Yeriko di Camp Scott. Saudara bisa lihat nanti di cover YouTube hari ini. Itu kayak tembok Yeriko. Saya nggak tahu kok ada kayak gitu. Jadi saya foto deh, biar orang tahu tembok Yeriko itu kayak apa besarnya. Bagaimana dimasuki kalau penuh dengan tembok. Tapi Yosua Kaleb masuk. Saya juga mau masuk. Bukan tembok itu banyak orangnya, tetapi kota itu harus didoakan. Saya mulai doakan. Saya mulai perkatakan, saya kasih tahu teman saya, ayo kita naik yuk. Di situ temboknya ada tempat naiknya ternyata. Ayo kita naik, kita kelilingi yuk. Diam-diam aja, kan sudah 4 tahun diam. Sekarang kita harus ucapkan terus. Tidak semua orang mau didoain. Apalagi dikatakan, Yesus sayang kamu, dia tidak mau tahu. Dia sudah Kristen sebelum kamu lahir. Mau diapain, tapi jiwanya terbelenggu. Penuh dengan mabuk-mabukan, drug, dan lain-lain. Tapi setelah kita berdoa, terus kita menuju ke shopping center. Tiba-tiba bagian penjaganya itu mulai nyapa kita. Kamu lihat gak ada perempuan 3 di sana? Dia minum minuman. Wah, kita sudah lihat 1 orang. Mana lagi 2-nya? Dia bilang, kasihan loh, tolongin ya. Kita mah terbatas, tapi kita mau. Apa yang ada pada kita mau lepaskan untuk dia. Dia bilang, aku gak perlu ditolong, aku minta air aja, Oke, ini air. Terus saya kasih tahu teman saya, kita duduk-duduk aja, seolah-olah kita komselan di situ. Jadi duduk berdua, terus ada lagi sinyo-sinyo dengan noni-noni datang bule. Panggilannya sinyo dan noni. Dia bilang, minta kepada cewek yang lagi penuh dengan kemabukan. Minta air dong. Oh, minta air sama saya. Saya nggak punya air. Itu loh. Kita ditunjuk, jadi kita langsung kasih air. Berarti dia perhatikan kita dong, walaupun kita sembunyi karena dia sudah usir kan. Lalu kita datang lagi, saya bawa apel. Kalau bawa makanan kan tidak semua orang boleh dikasih makanan. Apel kan fresh from the shopping center. Kasih apel. Jadi dikasih apel, mau. Padahal tadi aku sibuk mau tidur, jangan ganggu saya. Padahal nggak tidur.
Jadi dikasih ampul, dia makan ampulnya. Kita keluar lagi dari areanya, karena itu kan tempatnya di tempat rumah orang, tapi dia pakai bagian depannya. Kita keluar lagi, tapi belum siap dituai. Kita harus terus doakan. Mau berdoa untuk mereka? Kasihan loh, ada yang mati kedinginan. Percuma kan? Kalau saudara lihat tsunami itu, banyaknya yang mati, belum banyak yang percaya Tuhan. Kenapa kita harus menangkan jiwa mereka supaya ketika goncangan datang, akhirat selesai, terjadi, sudah dapat keselamatan. Punya resep khusus. Yesus tolong saya, Yesus aku perlu kamu. Dan dia dilepaskan. Tapi Tuhan itu memang mulai menjawab satu persatu doa kita. Lalu tiba-tiba kita bertemu dengan orang. Ternyata orang itu tiap hari itu, tiap jam itu selalu ada di situ. Kenapa kita dulu tidak pernah ketemu? Karena saya baru dapat ide. Kalau dulu itu kita cuma daerah Armadale. Armadale sekarang lumayan sudah bersih. Bahagia nggak orang Armadale? Homelessnya diangkut masuk di tempat yayasan tertentu di Fremantle. Jadi biasanya kita ke Armadale itu dulu, muter sampai jam 12, lalu pergi ke Gosnell, pergi ke Kent Scott. Tapi kali ini saya bilang putar yuk, tiket kita masih berlaku saya kalau beli lagi. Semua kan pada naik train, ayo kita ke Kent Scott dulu, atau ke Gosnell dulu, baru balik ke Armadale. Oke. Jadi pantasnya kita ketemu orang-orang ini yang sebenarnya tiap Sabtu ada di situ. Nah itu berarti kan Tuhan mulai jawab. Dia bukakan kesempatan. Lalu kita dekatin bapak-bapak. Jadi ketemu dengan bapak itu, dia bingung kenapa kita kok mau dekatin dia, padahal dia orang yang tidak ada yang bisa ajak ngomong. Coba kalau tidak ada street chaplain, siapa yang mau ngajak ngomong dia? Akibatnya teman-teman yang minum-minum, ayo minum lagi, ayo minum lagi. Sampai mabuk, habis uangnya. Pukul-pukulan, rampok-rampokan. Ya, banyak kesusahan dalam hidupnya. Singkat cerita, akhirnya kita ngobrol, duduk berdekatan, dia diupdate sama cewek-cewek. Akhirnya dia bilang, iya aku mau didoakan. Saya sudah kasih tahu teman saya, kita sekarang pakai minyak urapan untuk mereka juga, boleh gak? Oke, katanya setuju. Minyak urapan itu luar biasa loh, bukan cuma nyembuhin pintu yang lagi kiuk. Pernah gak pintumu ngeok? Dikasih apa? Minyak. Pintu gudang kita untuk tempat simpanan barang street chaplain juga tak mau dibuka. Temanku bilang kasih minyak, tapi dia tidak tahu kalau saya bawa minyak waktu itu. Saya bilang, oh iya ya, saya ada minyak, dikasih minyak. Bisa kebuka. Saya bilang, kenapa cuma benda yang dikasih minyak? Ayo orangnya juga dikasih minyak. Tapi siapa orangnya yang mau? Tidak semua. Tapi setelah kita berdoa, pray and walk, kita doakan, benteng-benteng itu mulai rontok satu persatu. Jadi kita dekati orang itu, saya bilangin, kamu mau tak doain? Iya, doain apa? Macam-macam dia sebutkan. Dia bilang, iya ya, oke, thank you. Terus singkat cerita macam-macam, kita cerita. Terus dia, boleh nggak kamu doain juga temanku, namanya si A, ada di Wanero sana. Oke, kenapa nggak? Oh, kita doain. Jadi kayak rally doa di taman loh, tanpa booking, tanpa appointment. Bahagia nggak? Itu namanya pemenang jiwa. Jiwa kita sudah dimenangkan, jiwa orang lain juga dimenangkan. Mau menjadi pemenang jiwa? Gampang nggak? Kita sudah punya kuasa loh. Nah, giliran teman saya yang ngobrol, ternyata dia juga sudah dilepaskan jiwanya. Dulu dia bilang hampir bunuh diri. Kenapa mau bunuh diri? Dia bilang dia di abuse seksual sejak umur 7 tahun. 3 tahun lamanya terus dikerjain. Dia bilang saya malu dan saya tidak boleh bicara kepada siapapun juga, dilarang keras. Jadi dia bilang saya sebenarnya sedih. Ini bapak, dia bilang saya juga begitu. Wow. Terus maukah kamu dilepaskan? Saya sudah lepas. Caranya lepas, dia ceritain semua kelepasannya. Gampang sekali ya. Iya, saya panggil Yesus. Lepaskan semua yang menutupi, yang membuat saya goncang, yang membuat saya depresi, yang membuat saya tidak bisa menerima hidupku dan merasa malu, tertekan dan tidak kuat menghadapi setiap tantangan hidup. Main-main dengan cara itu, sengaja atau tidak sengaja, iblis ambil kesempatan menutup matanya menjadi orang-orang yang suam tidak berapi-api. Padahal 2 keturunan, papanya, opanya itu pendeta.
Tetapi kenapa iblis ambil kesempatan? Karena dia dititipkan ke tantenya ketika papa mamanya sibuk belajar di London. Tapi dia ditolong Tuhan ketika mengingat ada nama Yesus yang bisa menolong dia. Setelah dia dilepaskan, mama papanya datang ke sini. Dia sudah punya keluarga, punya anak 2. Dia cerita ke mama papanya, sangat terkejut dan kagum karena Yesus ternyata mampu melepaskan dia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dahsyat. Kalau ada di antara saudara yang masih merasa sumpah, ingat, Yesus sanggup melepaskan semua selubung itu. Amin. Apapun ikatannya, apapun belenggunya, Tuhan mampu menolong. Panggil nama siapa? Yesus. Tidak percuma dia mati di kayu salib. Kuasa itu ada pada kita. Kalau saudara sudah disembuhkan dari penyakit, itu baru satu perkara. Dia ingin sembuhkan kita dari segala aspek pikiran yang menantang, yang menekan, yang membuat kita depresi, give up, dan tidak bisa apa-apa. Tuhan mau kita menyeberangi sungai Yordan. Amin. Kita menyeberangi karena kita mampu berkata, iblis stop. Sekarang giliran saya jalan. Haleluya. Jangan malu-malu sama iblis. Iblis tidak punya kuasa, giginya aja yang kelihatan ngau-ngau padahal sudah ompong. Gigi ompong tidak bisa makan kacang, kecuali kacangnya digiling dulu. Haleluya. Tuhan sudah giling semua itu, si iblis punya mangsa. Kita sudah jadi pemenang. Haleluya. Nah, jadi sekarang kalau saudara sudah tahu betapa pentingnya dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, jangan ragu-ragu dan jangan tinggalkan Tuhan. Apa tandanya saudara tidak tinggalkan Tuhan? Saudara tahu nggak tandanya? Di dalam hati saudara harus terukir firman-Nya. Amin. Perkatakan firman-Nya, renungkan tiap hari firman-Nya. Maka saudara akan menjadi orang-orang yang mampu, terlatih, dan punya kemampuan untuk menyampaikan firman kepada siapapun juga. Amin. Tidak nanti harus di atas mimbar. Sejak kecil saya umur 14 sudah jadi guru sekolah minggu. Senang dong. Sudah berfungsi. Tahu nggak kalau kita tidak berfungsi? Jadi lumpuh, jadi tidak berdaya, jadi tak berguna, jadi tidak tahu harganya berapa, nilainya siapa, identitas kita tidak tahu siapa kita. Begitu kita merasa berfungsi, sekalipun perkara kecil seperti saya lihat ada ibu-ibu dengan setianya ngurus sampah, ya, dengan setianya ngurusin makanan masakannya, dengan setianya nyapu ataupun bersihin WC. Saya lihat apalagi Tuhan, amin. Kita kalau berfungsi senang nggak? Lebih banyak fungsi kita lebih baik, tapi semua ada aturan mainnya, benar nggak? Bukan karena saya punya kemauan, tapi karena memang itu Tuhan sudah tetapkan. Dalam perjanjian lama seperti yang saya ajarkan waktu hari Kamis malam, itu merupakan seperti ilustrasi, bayangan, contoh, supaya kita itu bisa menerima, oh iya penting melekat sama Tuhan. Ya, kalau saudara ngerti melekat pada Tuhan, saudara ikut Yesus tidak akan tanggung-tanggung. Amin. Saudara pasti akan tetap ikut sampai selama-lamanya. Nanti saya janji kalau mungkin Tuhan izinkan, saya ceritakan tentang tabernakel, ya, supaya saudara ngerti bagaimana supaya saudara sungguh-sungguh intim sama Tuhan. Sedikit demi sedikit hadiah atau oleh-oleh dari Israel saya bagikan, baik hari Minggu maupun renungan tiap hari. Siapa yang senang membacanya tiap pagi? Haleluya. Yang belum bisa subscribe di Facebook Deborah tiap hari sudah bertahun-tahun masuk di situ. Dan apapun yang saya rasakan, yang saya nikmati, yang saya merasa berkat, baik waktu di Israel maupun di kota ini, saya selalu tulis supaya bukan saja saya yang menikmati, tapi semua saudara menikmatinya juga. Nah, kita coba lihat bagaimana sekarang kalau kita sudah melekat dengan Tuhan dan menjadikan orang pengikut Yesus. Penting nggak jadikan orang pengikut Yesus? Kita kan menang, kita bisa di set up jiwanya karena ikut Yesus. Yesus memberikan firman-Nya. Jadi kalau saudara mau bawa orang jadi pengikut Yesus, ya bagus kalau dia mau ke gereja tiap hari Minggu, tiap hari berdoa, bagus. Tapi kan enggak langsung ya, kita harus dekati dia, kita harus ajarkan dia,
Contohnya coba buka dalam Markus pasal 2 ayat 14. Markus pasal 2 ayat 14. Kalau sudah dapat, saya bacakan demikian firman Tuhan. Baca sama-sama, 2, 3. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi itu, lalu mengikut dia. Kok gampang banget? Karena Yesus itu pemegang kuasa otoritas. Dia jalan-jalan, dia liatin, ikut aku, langsung ikut. Kalau ikut aku pergi Epicurean, ke Crown, ke makan, pasti ada yang mau. Tapi kalau bilang ikut aku, akan kujadikan kau penjala jiwa, pemenang jiwa. Tidak semua mau. Kenapa? Karena yang ngomong itu belum dimenangkan jiwanya. Kalau dia sudah dimenangkan jiwanya, dia kasih tahu, ayo, kamu juga tak buat jadi menang atas jiwamu. Jadi itu pemenang jiwa. Yesus sudah menangkan jiwanya. Disuruh bapaknya untuk taat sampai mati di kayu salib, turun dari sorga ke bumi, lahir di kandang, semua dia bisa lakukan. Dia taklukkan kehendaknya. Jiwanya tidak merontak lagi. Dia mampu kendalikan, itu menangkan jiwanya ya. Nah, Yesus sudah menangkan jiwa. Jadi ketika dia bilang, ayo ikut aku sudah menang atas jiwamu, kamu juga akan menang. Amin. Dan menang gak semua murid-muridnya, kecuali satu, Yudas. Tetapi Tuhan kasih karunia cukup bagi setiap orang yang mau dan sungguh-sungguh baik di dalam dan di luar hatinya. Nah, biar kita lepaskan semua halangan, tantangan, kepura-purakan, supaya kita waktu ikut Yesus bisa diikuti juga oleh orang lain. Mau gak? Haleluya. Nomor 2, kita bawa orang itu menikmati enaknya ikut Tuhan. Tuhan itu kayak apa sih enaknya diikutin? Saya kasih contoh ya. Waktu saya dari Israel, saya itu kan kepingin bawa oleh-oleh, tapi oleh-oleh itu susah. Kira-kira kalau saudara yang bawa oleh-oleh itu, kira-kira saudara bisa bawa berapa? Apa dia? Nggak gampang bawanya ya. Bisa kalau masuk koper, bisa jatuh, atau bisa patah, atau bisa gimana? Apa namanya ini? Tabut perjanjian. Ada yang belum tahu? Anak saya bilang ceritain dong, ceritain. Ya nanti kita ceritain detailnya. Ya, sayang kalau nggak tahu. Kalau kita bisa intim dengan Tuhan, itu sebenarnya rahasianya waktu kita masuk dalam kemah suci. Boleh tolong ditayangkan satu? Ya, ini namanya kemah suci. Kalau lihat aslinya kan lebih jelasnya, nanti saudara bisa pegang-pegang. Karena cuma satu, jadi tidak dibawa pulang. Lihat kemah suci sebenarnya itu ada ruangan halaman, ada ruangan suci, ruangan maha suci. Disitulah ditempatkan tabut Allah. Nah, kalau saudara lebih maju melangkah ikut Yesus, saudara tidak tinggal di halaman terus yang cuma bersyukur saya sudah dibaptis, bersyukur saya sudah bisa korban persembahan yang berlimpah-limpah. Itu baru halaman. Tapi kalau saudara masuk dalam ruangan suci, saudara sudah ngerti melayani, ngerti jadi terang, ngerti penyembahan, pujian, seperti yang World Prayer Assembly akan adakan satu dunia datang di kota Perth. Sadar enggak? Kita berpesta rohani, itu sudah ngerti bagaimana menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Nah, kalau sudah ada di dalam ruangan suci, itu juga belum cukup. Tuhan ingin kita masuk dalam ruangan maha suci di mana tabut perjanjian ada. Dulu imam-imam aja yang masuk. Tetapi setelah Yesus mati, tirainya itu terbelah jadi dua. Setiap orang yang percaya bisa masuk. Apa yang kita dapatkan di sana? Di dalam tabut perjanjian itu ada 2 loh batu. Berarti lengket perintah Allah di dalam hati kita. Coba dites. Perintah Allah yang pertama apa, Ros? Harus setia.
setia, jangan ada padamu ilah lain. Ya, yang kedua siapa yang tahu? Sudah lengket nggak? Sudah baca Alkitab nggak? Jadi kita lengket bukan karena mulut kita aja, tapi kita harus perkatakan sehingga orang lain juga ikut menjadi orang-orang yang tidak nyimpan ilah lain selain Yesus Kristus. Jangan menyembah sujud kepadanya. Yang ketiga apa? Jangan menyebut nama Tuhan. Oh my God, tapi God-nya nggak disembah. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Apalagi yang keempat, kuduskan hari Sabat. Yang kelima apa? Hormati ibu bapakmu. Yang keenam apa? Jangan membunuh. Yang ketujuh apa? Jangan berzina. Yang kedelapan apa? Jangan mencuri. Jangan menjadi saksi dusta. Dan jangan mengingini orang lain punya. Kalau itu mau intim, harus firman. Kita baca, kita renungkan, kita aplikasikan. Nah, isinya tabut perjanjian itu adalah, coba lihat lanjutannya, foto berikutnya. Jadi isinya itu harus ada dalam hidup kita, tandanya kita intim dengan Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan. Ada tongkat Musa, Daniel. Jadi tongkat Musa itu membuat kita powerful banget, karena iblis tuding kita bilang, enggak, aku tidak pro sama kamu. Buktinya saya ikut apa yang menjadi perintah Tuhan. Ini 2 loh batu. Jadi di dalam tabut perjanjian itu saking berharganya, pegang pun hati-hati. Bukan saja karena dibawa dari Israel ke sini takut jatuh, tetapi Tuhan perintahkan semua harus ada cara mainnya, aturannya, supaya tidak jatuh, tidak apa. Ini Musa waktu dapatkan 2 loh batu, itu disimpan di dalam tabut perjanjian. Nanti detailnya kita akan pelajari pada berikutnya. Saya cuma kasih tahu ada 3 macam loh batu dan ada tongkat Harun. Nah, ini tongkat Harun selalu dipakai oleh Musa, membelah lautan. Israel bisa menyeberang laut. Saudara, bagaimana ketika saudara menghadapi kesusahan? Ingat, kuasa Yesus ada di tangan saudara. Saudara tinggal berkata dalam nama Yesus. Bukan saja menyeberang, itu soal sepele, tapi perkara-perkara dahsyat. Ketika saudara punya persoalan, tidak ada lagi jalan di depan, kiri kanan gunung, di belakang musuh, katakan dalam nama Yesus, aku pasti dapat selesai, karena di atas selalu terbuka untuk kita. Amin. Jadi yang ketiga ada manna. Hari Kamis kemarin sudah diajarkan manna itu bercerita tentang firman yang tiap hari berikutnya, dan tiap hari dimakan, dikunyah-kunyah. Kalau hari Sabtu ambil double porsi, sehingga kita bisa menjadi orang yang dikenyangkan, dipuaskan. Akhir zaman menceritakan bagaimana kita juga harus lahap menikmati firman Allah, supaya setiap orang bisa dapat dipuaskan. Jadi kalau saudara sudah limpah dengan firman Allah, itu ceritanya tentang manna yang dipungut oleh orang Israel saat itu, ya. Nah, jadi sekarang kalau kita sudah penuh dengan firman Allah, seperti tadi isinya 10 hukum, ingat-ingat, bagikan, aplikasikan. Orang lain pasti akan ikut jejak kita. Amin. Kalau orang bilang ikut lu aja enggak buat kayak gitu, gimana ikut? Nah, itu kan tidak jadi terang. Kita perlihatkan, saya ikut Tuhan, rule-nya Tuhan saya sudah ikutin. Bukan berarti oleh kuat gagah kita. Karena waktu Musa dapatkan 10 hukum itu, orang Israel karena lama nunggu 40 hari loh puasa. Kalau saudara puasa 1 hari terus kelaparan, ada yang gara-gara, marah nggak? Musa 40 hari supaya lihat dan turunkan, Tuhan turunkan firman-Nya. Tetapi orang Israel tidak betah. Dia bikin idol, dia bikin kumpulin emas-emasnya supaya dia sembah di sana. Musa datang, lempar, wow. Tuhan bikin lagi 1 kali. Dia kepingin hukum itu ada di dalam hati manusia. Ya, jadi kita harus ingat, kalau dengan kekuatan kita banyak yang mati. Musa pun tidak mampu melihat orang Israel, apalagi Tuhan. Tapi kasih karunia Allah, Tuhan Yesus Kristus setelah datang ke dunia dan naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan
Sehingga 3.000 orang di Bukit Sion. Tahu Bukit Sion? Tempat orang menanti-nantikan Tuhan, Last Supper Room. Saya juga ke sana nanti besok, coba saya kasih lihat videonya ya. Jadi di situ 3.000 orang dipulihkan, dipenuhi dengan puasa karena menanti-nantikan Tuhan. Jadi jangan pakai kekuatan saudara ikut Tuhan. Supaya saudara menangkan jiwa saudara, tetap ikut semua perintah-perintahnya. Kalau saudara tidak hafal 10 perintah Allah, buka Alkitab. Kalau tidak hafal di mana ayatnya, buka Google. Sekarang sudah dapat gampang. 10 perintah Allah itu kayak apa sih? Nanti ajar dan hafal ya. Nah, jadi Tuhan itu mau kita diterima apa adanya, tapi kita harus ikuti rule-nya. Amin. Seperti orang-orang yang angkat tabut Allah, semua ada rule-nya. Bongkar pasang tabernakel, mereka kan gerejanya waktu itu bukan kayak kita gedung permanen, pindah sana ikuti tiang awan, tiang api, pindah lagi. Bukan satu orang yang ngerjain, semua bergerak bersama-sama, berfungsi enggak? Saudara juga demikian. Ini zamannya sudah ada gedung, tapi kita berfungsi bersama-sama, gotong royong, bersihkan kayak bayar mortgage-nya, semua kita lakukan bersama-sama. Dan Tuhan tahu kita berarti berfungsi. Haleluya. Nah, jadi kalau kita sudah sediakan semuanya, umat Israel seperti orang-orang yang dari luar yang kita sudah menangkan juga jiwanya, dengan bebas datang beribadah kepada Tuhan, saudara dapat poin. Amin. Puji nama Tuhan. Biar setiap kita harus menyadari bahwa Tuhan itu harus selalu dimuliakan karena Dia sudah terima kita apa adanya. Coba lihat di dalam Markus 2 ayat 15 sampai 16. Dia menerima orang-orang itu apa adanya. Sama-sama kita baca 2, 3. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan Dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti Dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa Ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Semua rasa aneh, tapi Yesus menerobosi keanehan itu. Dia kepingin jiwa orang itu dimenangkan juga. Sehingga pemungut cukai yang menjadi celaan orang, yang menjadi omelan atau orang-orang yang menolak Dia karena suka mengambil lebih dari semua yang dia harus pungut pajaknya orang. Nah, tapi Tuhan itu mau bersahabat dengan orang-orang itu, tapi bukan sekedar bersahabat. Dia ingin pengaruh supaya jiwanya dilepaskan dan tidak berbuat curang lagi. Terjadi enggak? Sakeus terjadi, Matius terjadi. Jadi dampaknya Yesus itu setelah diikuti, dia bergaul dulu dan orang itu ikuti cara Yesus. Kita juga mesti gitu. Yesus kecil harus mulai bergerak di marketplace, di rumah, di tempat kantor saudara. Mulai bergerak, siap? Siap? Amin, haleluya. Gampang gak? Jadi kita harus kenali need-nya, ini yang keempat. Kita harus kenali need mereka seperti Yesus ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Itu ayat 17 katakan. Jadi apapun kata orang, biar aja. Kita mau supaya orang itu diselamatkan. Kenapa? Karena kita sudah selamat. Kita tidak bisa bayar, bukan karena terlalu murah atau gratis. Terlalu mahal, kita tidak mampu membayar. Kalaupun kita bisa memberikan sesuatu kepada Tuhan, itu karena kita mau membalas cinta Tuhan. Dan Tuhan bukan cuma minta uang kita, Dia minta supaya jiwa yang lain juga diselamatkan. Tolonglah mereka. Saudara mau? Kita tidak bisa sendiri, tapi ada kuasa yang Tuhan sudah berikan. Sebelum kita minum perjamuan kudus, pemain musik tolong naik ke depan. Kita nyanyikan pujian tadi lagi, Yesus, You all I need. Karena kita tidak bisa tanpa Tuhan, tapi dengan Tuhan kuasa Allah telah diberikan, sehingga saudara mampu melakukan kehendaknya, intim tinggal dalam Dia, dan disukai oleh semua orang karena saudara punya lifestyle seperti Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita puji Dia.
Bila ada di antara saudara yang merasa tertekan dan belum mengalami kelepasan, hari ini tawaran datang untukmu. Pegang dahimu di dalam nama Yesus, perintahkan semua pikiran-pikiran jahat, seluruh yang menutupi mata hati dan telinga roh, dihancurkan. Katakan, Yesus, lepaskan saya, lepaskan dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Dalam nama Yesus, siasat iblis yang mau menggocok-gocok pikiranmu, dalam nama Yesus, sisa-sisa telapak kaki iblis, masa lalu yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, kami hancurkan kuasanya. Terima kelepasan. Terima kelepasan. Biar jiwamu dimenangkan dan saudara mampu untuk menangkan jiwa orang lain. Dalam nama Yesus, mari kita bangkit berdiri. Terima dengan iman. Katakan, Yesus, You are I. Pengampunanmu sempurna, Yesus. Darahmu sucikan setiap kehidupan kami. Bebaskan dari segala hambatan apapun juga. Kami mau menjadi pemenang jiwa dalam nama Yesus. Amin. Mari saya undang petugas perjamuan kudus bisa maju ke depan. Sementara saya akan berdoa buat roti dan anggur ini. We're gonna pray for this Holy Communion, that through this bread and wine we may have a closer relationship with God. He will dwell in our life and we dwell in Him forever. Berkati roti dan anggur ini Tuhan, supaya boleh menjadi roti dan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu sendiri. Layakkan kami, make us worthy to partake in this Holy Communion. Ampuni setiap dosa kami, forgive any kind of sins or wrongdoings that we have done in the past. Let the blood of Jesus Christ cleanse our body, soul, and spirit. Biar darah Yesus menyucikan setiap kami, supaya kami dibuat layak untuk makan minum perjamuan kudus. Kami berkati roti dan anggur ini di dalam nama Yesus. Amin. You may be seated. Me
Saudara bisa bersama-sama dengan saya. He's all I need. He's all I need. Jesus, you're all I need. Sekali katakan He's all I need. This morning we are standing in God's presence that reflects our life through the Word of God. If there is any kind of bondage in your mind, any shackles in your mind, today the Word of God clearly tells you that He is able to break any kind of bondage in your life. Firman Tuhan mengatakan pagi ini bahwa Dia sanggup untuk mematahkan setiap belenggu dalam pikiran kita. Pagi hari ini mari Bapak Ibu, sebelum kita makan minum perjamuan kudus, izinkan Tuhan boleh menyucikan kita sehingga kita berlayak untuk makan minum perjamuan kudus. Sehingga Dia boleh tinggal dalam kita, kita di dalam Dia. Pada malam hari itu ketika Dia makan minum bersama para muridnya, Dia mengambil sebuah roti, lalu Dia pecahkan roti itu sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu, makanlah sebagai peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita pecah bersama ada persekutuan dengan tubuh Yesus? Yang percaya bilang amin. Kita makan bersama dengan percaya di dalam nama Yesus. Bersekutu dengan tubuhnya. Saat yang tiba kita akan minum dengan darah Yesus yang tergambar dengan lewat anggur ini. Setelah Ia makan, Ia mengambil sebuah cawang anggur, lalu Dia bagikan kepada para muridnya sambil berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu sebagai penebusan dosa. Bukankah anggur yang kita berkati bersama adalah persekutuan dengan darah Yesus? Yang percaya bilang amin dan minum bersama percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku.
dulu Bapak Ibu. Ulang tahun gereja sudah dekat, jadi bulan depan